Kak Jelita, kamu tuh mau nyapa dulu nih karena udah sekian lama gak ketemu. Oke, Kak Adik, ada Adik Zora, halo selamat pagi. Adik Valeska, selamat pagi. Lalu ada Daryl, selamat pagi. Jeremy, Matthew, Tessa, Gaby, halo, selamat hari Minggu. Baik, semua adik-adik lah di sektor 1 sampai 16 ya. Bisa disebutin nggak satu-satu? Banyak banget soalnya. Betul. Panjang. Betul. Oh Kak, Kamante satu. Adik-adik sudah siapkan Alkitab? Betul. Yang pasti udah siap. Sudah siap. Udah mandi. Terus? Udah cakep, udah ganteng, udah Jangan lupa pasti. bawa persembahan. Oh iya, persembahannya Siapkan. disiapkan. Oke. Yang paling penting adalah hatinya Hati. disiapkan. Sudah siap memuji Tuhan pagi ini? Sudah Kakak? Sudah. Kak Jelita sudah siap Kamante? Oh, pastinya dong. Oke. Hari ini, pagi ini kita juga diiringi sama Kak Ina sebagai pemain musik kita. Halo, Kak Ina. Halo Kak Ina. Kasih salam Terima Kak kasih Ina. layanannya. Baik, kita mulai bagaimana Kak? Anak-anak Allah, Yesus Kristus, yes. Oke. Sekarang semuanya sudah siap, kita memuji Tuhan setinggi-tingginya langit. Kak Ina. Siap ya? Setinggi-tingginya langit. Lebih tinggi. Lebih tinggi kasih Yesusku. Dalam. Sedalam-dalam. Lebih dalam lagi. Lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi. Lebih indah kasih Yesus. Siap lompat. Kasih Yesus, oi kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oi kasih Yesus mengalahkan segalanya. Ya harus makin bertambah. Harus makin bertambah. Harus berkurang. Harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah. Di tempat paling lapang, bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya. Yesus pokok, Yesus pokok, dan kita caranya. Yesus pokok, Yesus kita caranya. Sekali lagi Yesus pokok, Yesus pokok dan kita tinggallah di dalam. Pastilah kau akan berdoa, pastilah kau akan Yesus cintaku. Yesus cintaku, ku cinta kau, ku cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok, Yesus pokok, dan kita laksanakan di dalamnya. Yesus pokok, dan kita laksanakan. Yesus pokok dan kita lancarnya, dialah di dalamnya. Pastilah kau akan baik. Adik-adik, biarlah kasih Tuhan boleh semakin tinggi dan kita boleh semakin juga mengasihi Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita. Semua adik-adik, lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih karena pagi ini karena pagi ini Tuhan sudah mempersiapkan kami untuk beribadah, memuliakan memuliakan namamu. namamu. Tuhan Yesus,
Yesus berkati berkati ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar boleh kami jadikan pedoman dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik adik-adik, puji Tuhan. Hari ini kita akan kembali memuji Tuhan. Kita mau katakan apa? Aku gereja, kamu gereja, kita semua adalah gereja. Kania, Kak Ina. Semangat ya adik-adik, memuji Tuhannya ya. Siap. Jadi gereja bukan cuma sekedar gedung, tapi kita adalah gereja itu sendiri. Betul, Kak. Ya. Dan kita akan membaca Mazmur berbalasan pada pagi hari ini yang terambil dari Mazmur 1 ayat 1 sampai ke 3. Baik. Saya akan ulangi lagi ya dari Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Kamate akan membacakan ayat yang menjorok keluar. Adik-adik di rumah dan Kak Jelita akan membacakan ayat yang menjorok ke dalam. Sudah siap? Sudah ya, Kak? Sudah ya? Kita mulai. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Jadi kalau adik-adik diam di hadapan Tuhan, adik-adik akan seperti pohon, tidak layu dan selalu menghasilkan buah dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik persiapkan untuk anak TK kecil dan tangguh, persiapkan Alkitabnya. Untuk anak TK kita mau kasih ayat hafalan. Ada ayat hafalan untuk anak TK terambil dari Yesaya 41 ayat 10a. Oke, Bapak-bapak boleh tolong dibantu ya untuk adik-adiknya dari Yesaya 41 ayat 10a. Bunyinya adalah, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Sekali lagi ya, Yesaya 41 ayat 10a berbunyi, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Oke. Untuk anak kecil dan anak tanggung dari mana Kak Jelita? Anak kecil dan anak tanggung ada dalam firman Tuhan di Roma 12 ayat 12. Coba sekali lagi ya Kak Mate ya. Roma 12 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Sekali lagi. Oke, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Oke, untuk mama papa khususnya untuk adik-adik yang TK boleh dibantu untuk adik-adiknya direkam. Nanti bisa dikirimkan ke kakak layannya atau Instagram dan Facebook di bawah ini, ya.
Kalau untuk anak kecil dan anak tangguh, kalau mau selfie sendiri sambil baca ayat apa nggak apa-apa. Boleh ya Kak? Boleh dong. Oke, Ya baik. kan? Apalagi mau snapgram boleh ya. Hashtag deteng Instagram Di bawah PKPK ini di ya? bawah ini ya. Jangan khawatir. Baik, adik-adik, kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati. Siapkan hati, firman Alkitabnya. Kita memuji Tuhan terlebih dahulu. Kitab suci hartaku. Kak Ira. Kitab suci hartaku, ternilai hargamu, olehmu terlupalah siapaku sesungguhnya. Oke, shalom adik-adik. Tadi adik-adik telah memuji nama Tuhan. Adik-adik tadi udah bernyanyi bersama. Tadi kamu memuji dan memuliakan nama Tuhan adik-adik. Sekarang tiba saatnya kita akan menyambut firman Tuhan adik-adik. Namun sebelum itu, yuk adik-adik, karena mengajak kita semua untuk berdoa. Kita meminta tuntunan Roh Kudus agar firman kita dengarkan benar-benar bisa kita resapi. Dan firman yang didengarkan tadi bisa menjadi roti kehidupan untuk adik-adik untuk menjalani aktivitas adik-adik selama seminggu ke depan. Ya adik-adik ya. Nah, sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Kita mau kepo bareng firman Tuhan. Kalau adik-adik sudah siap, yuk karena mengajak kita semua untuk berdoa. Yuk adik-adik, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi ya Tuhan. Pada pagi hari indah ini kami sangat mengucap syukur karena tadi baru saja kita telah memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan tiba saatnya saat kita akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Namun Tuhan Yesus yang baik, sebelum kami menyambut firman-Mu terlebih dahulu Tuhan Yesus, tolong ampunilah kesalahan kami agar kami benar-benar layak menerima firman-Mu ya Tuhan. Sehingga firman kami terima bisa menjadi rema dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Dan juga Tuhan berkatilah mulut hamba-Mu ini agar biarlah setiap perkataan keluar dari mulut hamba-Mu ini berasal pada hati-Mu saja Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami telah siap menyambut firman-Mu karena kami akan percaya Tuhan Yesus pasti bersama kami walaupun kami menjalani dalam impauan lainnya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa ucap syukur. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Nah adik-adik, pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari perjanjian baru. Yuk disiapin perjanjian barunya. Kita mau baca dari kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 1 sampai 12. Gampang ya? Karena mulanya kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 1 sampai 12. Nah adik-adik, kalau sudah ketemu ya, mari kita Karin membaca dulu deh kali ini deh ya. Oke. Ini firman Tuhan dari Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera semakin melimpah atas kamu. Pengharapan, iman, dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, pada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia yang tidak
perkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantara mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Demikian firman. Nah, adik-adik, demikian pembacaan kita tadi. Nah, sekarang kita akan membahas, kita akan kepo bareng-bareng nih adik-adik, ada apa sih di pembacaan kita tadi barusan adik-adik. Nah, pembacaan kita tadi barusan itu mengisahkan tentang surat Petrus kepada umat-umat pilihan Allah yang tersebar ada di mana adik-adik? Ayo coba, Pak. Ada di ayat 1 tuh. Yang pertama di mana? Ada di Galatia, ada di, karena melihat juga kan, jadinya kan ada di Pontus, ada Kapadokia, ada di Asia, dan juga Bitinia adik-adik. Nah, apa sih yang terjadi pada umat-umat pilihan Allah yang tersebar di wilayah tersebut? Nah, yang terjadi adalah mereka menghadapi penderitaan-penderitaan pada saat menjalankan tugas pelayanan mereka adik-adik. Bukan penderitaan yang disebabkan karena mereka berbuat masalah, mereka mencari masalah sehingga mereka dihukum atas perbuatan mereka. Bukan adik-adik ya, penderitaan yang dimaksudkan di sini adalah karena mereka melakukan tugas pelayanan mereka, yaitu mereka menyebarkan tentang kebenaran firman Tuhan. Mereka menyampaikan tentang siapa juru selamat itu, yaitu Yesus Kristus. Nah, mereka menyebarkan mereka menjalankan tugas pelayanan mereka di kota-kota di kota tersebut, di mana kota-kota tersebut banyak yang tidak percaya kepada Tuhan. Nah, sehingga mereka mengalami penolakan-penolakan yang membuat mereka menderita adik-adik. Nah, di sini Petrus mengingatkan kepada umat-umat pilihan Allah tersebut bahwa dalam menjalankan tugas pelayanan itu mereka harus selalu senantiasa berpegang kepada iman, pengharapan, dan kasih. Kenapa ya adik-adik ya? Karena hanya dengan iman dan juga pengharapan dan juga kasih, mereka dapat dikuatkan dalam menjalani tugas mereka, tugas pelayanan mereka dimanapun mereka berada. Mereka akan dianugerahkan keberanian dalam melakukan tugas pelayanan mereka adik-adik. Nah, sehingga umat-umat pilihan Allah pada saat itu, mereka walaupun dalam penderitaannya, mereka tetap berani dalam menjalankan tugas pelayanan mereka adik-adik. Nah adik-adik, ada beberapa hal yang akan kita teladankan dari kisahnya adik-adik ya. Nah yang pertama adalah, misalnya adik-adik di sekolah kan pasti adik-adik punya banyak teman, gak hanya di sekolah kan, mungkin adik-adik ada yang les juga, atau di lingkungan bermain adik-adik. Nah pasti ada di mana teman-teman adik-adik yang suka membuli, yang suka ngapain, misalnya nggak senang sama adik-adik karena adik-adik berbuat benar. Nah adik-adik di sini, adik-adik mungkin rasakan penolakan ya, karena adik-adik, misalnya adik-adik, kamu nggak mau ikut bully dia, dia ngapain sih, so suci banget, gak usah temenin. Nah mungkin adik-adik pernah ketemu hal-hal seperti itu kan adik-adik. Nah adik-adik ternyata penolakan tersebut tidak hanya adik-adik alami, tetapi zaman dulu umat-umat pilihan Allah pun juga pernah mengalaminya adik-adik. Mereka pernah mengalami penolakan tersebut, ya bahkan sampai membuat mereka menderita. Penolakan tersebut gak cuma omongan, tetapi dalam tindakan adik-adik. Ada yang pernah mereka disiksa juga. Nah, mereka juga pernah merasakan adik-adik. Tetapi adik-adik, di sini firman Tuhan mau mengajarkan kepada kita bahwa penderitaan-penderitaan yang kita alami itu kita harus memiliki iman kepada siapa? Tentunya Tuhan Yesus dong, dan juga pengharapan dan juga kasih adik-adik. Sehingga dalam penderitaan yang adik-adik hadapi, Karemon, dan juga mungkin teman-teman adik-adik hadapi semua, adik-adik akan diberikan roh keberanian oleh Tuhan adik-adik, sehingga adik-adik berani untuk menghadapi tantangan yang ada, berani menghadapi penderitaan yang ada adik-adik. Adik-adik terus selalu mengandalkan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, karena hidup yang berpengharapan dalam Kristus Yesus, Tuhan kita akan memberikan kekuatan iman dan kemampuan untuk meneruskan kasih Kristus kepada semua orang-orang yang ada di sekeliling adik-adik.
dan dimanapun adik-adik ditempatkan. Nah adik-adik, ingat ya adik-adik ya, hidup beriman adalah mendasarkan diri kita pada karya keselamatan yang kita peroleh adik-adik. Melalui siapa? Melalui Yesus Kristus. Pengharapan senantiasa memampukan setiap orang percaya melihat pada janji-janji Tuhan Yesus yang kekal dalam kehidupan kita adik-adik. Karena itu adik-adik, tetaplah hidup dalam iman dan pengharapan dengan selalu membangun hubungan baik bersama Tuhan Yesus. Yaitu dengan apa? Yang biasa adik-adik nyanyiin loh, ya kan? Baca kitab suci doa tiap hari dan melakukan firman Tuhan di setiap saat adik-adik. Nah demikian firman Tuhan dengan segala kebesarannya mampukan adik-adik untuk melakukan firman Tuhan, sehingga orang-orang yang berada di sekeliling adik-adik yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus pada saat berteman dengan adik-adik, mereka mengenal siapa itu Tuhan Yesus, yaitu adalah Allah yang penuh dengan kasih, sukacita, dan juga damai sejahtera adik-adik. Demikian firman Tuhan. Amin. Karena mohon serahkan kepada pelituan kita, Kak Mate dan juga Kak Jerita. Ya adik-adik, setelah kita mendengar firman Tuhan, pada pagi hari ini kita belajar apa tadi Kak Jerita? Belajar Untuk tetap setia, kuat, dan teguh. Ya, taat untuk tetap teguh dalam Tuhan. Amin. Amin. Ya, kita mau merespon firman Tuhan pada pagi hari ini. Katakan tiap orang yang mendengar. Kak Ina. Siap ya? Tiap orang yang mendengar perkataanku dan tak lalai melakukan pengajaranku, ia sama dengan orang bijaksana yang mendengar atas batu yang teguh. Laut turunlah hujan datang banjir, angin melanda rumah itu, tapi rumah itu mau bersyukur. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus adalah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga. Tuhan, pada hari ini kami ingin berdoa syafaat Tuhan. Tuhan, pertama-tama kami ingin mengucap syukur atas berkat yang telah Engkau berikan. Terima kasih kami masih bisa menghirup udara segar. Terima kasih kami masih diberikan nafas kehidupan. Tuhan, pada hari ini kami ingin berdoa untuk orang tua kami, Tuhan. Kiranya Engkau selalu memberkati orang tua kami dimanapun mereka berada. Engkau berkati orang tua kami yang pada saat ini tidak kerja, Tuhan. Kiranya Engkau selalu memberkati rezeki kedua orang tua kami. Kiranya juga Engkau memberkati orang tua yang sedang bekerja, Tuhan. Ya, kiranya Engkau memberkati mereka di luar sana, jauhkanlah mereka dari segala penyakit yang berbahaya. Kiranya juga Engkau memberkati orang-orang yang telah menjadi orang tua kami. Berkatilah tante kami, om kami, opa atau oma kami, Tuhan. Tuhan, terima kasih juga atas kesehatan yang masih Engkau berikan kepada orang tua kami. Kiranya Engkau memberkati orang tua kami umur yang panjang dan sehat selalu, Tuhan. Tuhan Yesus, pada saat ini kami juga ingin berdoa untuk sekolah kami. Kiranya Engkau selalu memberkati kami di dalam bidang studi kami, Tuhan. Tuhan, berkatilah kami. Pada saat ini kami masih harus belajar melalui online, Tuhan Yesus. Kiranya Engkau selalu memperlancar sekolah kami, Tuhan. Kiranya Engkau selalu memberkati kami agar kami bisa tumbuh menjadi anak yang baik dan pintar dalam bidang di dalam sekolah. Tuhan, kiranya juga Engkau memberkati anak-anak yang belum bisa naik sekolah, Tuhan. Terima kasih juga yang telah naik sekolah, Tuhan Yesus. Kiranya juga Engkau memberkati teman-teman kami yang belum bisa sekolah karena umur mereka yang belum cukup, Tuhan Yesus. Engkau memberkati, Tuhan. Tuhan, kiranya juga Engkau memberkati guru kami. Berikanlah kesabaran kepada guru kami agar guru kami bisa mengajar kami dengan baik. Berkatilah mereka
Berikanlah mereka umur yang panjang, sehat selalu, dijauhkan dari segala mara bahaya dan sakit penyakit. Tuhan, sempurnakanlah doa ini. Hanya di dalam nama-Mu saja kami mohon. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Tuhan Yesus yang bertahta dalam kerajaan surga, pada hari ini kami ingin berdoa untuk gereja yang saat ini dilakukan dengan online agar ibadahnya bisa terus berjalan dengan baik sehingga saat pandemi ini hilang kami bisa berkumpul di gereja. Kami berdoa untuk Pak Pendeta, majelis, presbiter yang bertugas agar diberi kesehatan di dalam setiap ibadah. Kami berdoa untuk IMPA online dan kakak-kakak sekolah minggu yang selama pandemi ini telah mengajar sekolah minggu secara online. Tuhan berikan kesehatan dan kekuatan dalam setiap pergumulan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu, cinta kasih-Mu kepada kami, anak-anak-Mu pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Berdoa buat Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Maruf Amin. Engkau memberkati mereka Tuhan. Berikan kekuatan, kemampuan kepada mereka sebagai pemimpin negara kami Indonesia. Terima kasih Tuhan. Berdoa juga buat adik kami, adik layan yang dalam keadaan sakit atau dalam masa pemulihan. Buat adik kami, Luther Tobing di sektor 5 dan adik kami Suni. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kesembuhan kepada adik-adik kami. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa buat adik kami yang berulang tahun di minggu ini. Buat adik Julieta Yunike Kojongyan di sektor 11 dan juga buat Kak Vini yang berulang tahun di minggu ini Tuhan. Berkatilah mereka Tuhan, diberikan panjang umur, kesehatan, kemampuan di saat umur mereka bertambah. Terima kasih Tuhan, inilah doa syafaat yang kami naikkan. Dan biarlah doa ini menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Dan Engkau telah mengajarkan kami berdoa seperti doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Baik adik-adik, sambil persembahan dikumpulkan ya Jarita atau mamanya nih mau transfer ke rekening yang ada di bawah ini ya, kita mau puji Tuhan. Apa Kak Jarita? Bersyukur kepada Tuhan. Kak Ina. Adik-adik, lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa untuk persembahan kita pada pagi ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus,
Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih karena Tuhan karena Tuhan sudah layakkan kami sudah layakkan kami dan memberkati kami. dan memberkati kami. Dan saat ini Dan saat ini kami sudah memberikan rasa syukur kami rasa syukur melalui kami, persembahan kepadamu. Kiranya persembahan kami boleh menjadi berkat bagi pelayanan di gereja kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Baik. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada Pagi hari ini, betul. Kak Jelita Kamatis punya sesuatu spesial hari ini. Apa Kamate? Apa? Adik-adik, untuk kelas kecil, kelas TK, kelas kecil dan tanggung akan ada masing-masing 2 orang pemenang berupa OVO atau GoPay senilai masing-masing 25.000. 25.000. Lumayan ya. Itu untuk apa Kak? Ada kreasi? Betul. 25.000 ini nanti adik-adik bisa ya, terserah ya. Mau order makanan kesukaannya atau mau pergi kemana silakan. Ya, caranya bagaimana? Nah, untuk anak kecil, anak TK, tadi kan sudah dengar tuh Kak Shirley ceritanya kan? Firman Tuhan. Betul. Oke. Dengan Kak Shirley tadi bercerita mengenai firman Tuhan, adik-adik buat satu gerak dan lagu yang menggambarkan firman Tuhan yang tadi disampaikan oleh Kak Shirley. Jangan lupa ya mama papa tolong di videoin terus dikirim ke nomor di bawah ini. Ya, nomor-nomor kakak layarnya atau ada Instagram, Facebook, ya, sosial medianya Plakat PA di sini. Oke. Nah, untuk anak kecil dan anak tanggung, tadi kan dengar tuh Kak siapa? Anak kecil siapa tadi Kak? Anak kecil Kak Berta dan anak tanggung adalah Kak Raymond. Ya, tadi sudah menceritakan firman Tuhan. Nah, adik-adik boleh sambil selfie, boleh minta tolong mama papanya, kakak adiknya untuk merekam adik-adik menceritakan kembali. Ya, storytelling mengenai firman Tuhan yang tadi adik-adik sudah dengar melalui kakak-kakak lain yang tadi yang melayani. Kirim. Betul. Ini kan nih ke sosial media Plakat PA di sini atau melalui WhatsApp dari kakak sekolah minggunya. Ayo adik-adik, yang bagus ya. Berarti kalau dengar firman Tuhan pasti tahu. Ya. Dan lumayan hadiahnya. Ya, lumayan. Masing-masing kelas ada 2 orang pemenang, masing-masing senilai 25.000. Nanti tinggal konfirmasi aja ya mau GoPay atau OVO. Oke. Oke, Kak Mate. Keren kan? Keren. Senang kan? Pasti senang dong ya. Dan saatnya kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Semuanya anak-anak Allah, Yesus Kristus, yes. Oke, kita mengakhiri, kita memuji Tuhan. Katakan, Yesus berpesan dalam malam. Kaina. Tadi adik-adik telah memuji dan memuliakan nama Tuhan, telah mendengarkan firman Tuhan, telah memberikan persembahan, telah memberikan doa syafaat. Sekarang tiba saatnya kita akan mengakhiri pertemuan IMPA kita pada hari ini. Nah adik-adik, firman Tuhan itu yang tadi kita dengarkan memang sangat sulit dilakukan. Namun adik-adik harus yakin dan percaya kalau adik-adik mengandalkan Tuhan, adik-adik berdoa, membaca kitab suci, berdoa tiap hari, maka adik-adik akan dimampukan. Sehingga orang-orang berada di sekeliling adik-adik, dimanapun adik-adik berada,
akan mengenal siapa itu Tuhan Yesus, yaitu pribadi yang penuh dengan kasih, sukacita, dan juga damai sejahtera, adik-adik ya. Oke adik-adik, kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdoa, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena kasih setiamu dan juga anugerah-Mu lah kita bisa mengikuti ibadah hari Minggu Pelayanan Anak pada tanggal 19 Juli ini yang dilakukan secara online ya Bapak. Walaupun diadakan secara online, namun kami karena percaya tidak mengurangi kehangatan dan persekutuan ibadah hari Minggu pelayanan seperti kami lakukan di gereja ya Bapak. Ya Bapak, kami baru saja memuji dan memuliakan nama-Mu, kami baru saja mendengarkan firman-Mu, biarlah sukacita dan sejahtera yang kami rasakan dalam persekutuan ibadah hari Minggu pelayanan anak ini tidak hanya berakhir di tempat ini saja Tuhan Yesus, melainkan bisa kami pertahankan dan kami berikan kepada saudara-saudara kami di sekeliling kami Bapak, keluarga, teman bermain kami dan dimanapun kami berada Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Sertailah kami Bapak, tuntunlah kami dalam menjalani aktivitas selama seminggu ke depan Bapak. Berkatilah anak-anak ini agar anak-anak ini apapun mereka lakukan, mereka tidak luput dari kasih setia-Mu ya Bapak. Dan terlebih lagi apapun mereka pergumulkan di dalam nama Tuhan Yesus Kau menangkan ya Bapak. Sehingga anak-anak ini sering berjalan waktu, iman mereka semakin bertumbuh sehingga anak-anak ini walaupun mereka masih kecil, mereka memiliki iman yang luar biasa ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami Hamba-Mu serahkan ke dalam pengasihan-Mu anak-anak ini dalam menjalani aktivitas mereka selama seminggu ke depan Bapak. Bapak, Kau jauhkan anak-anak ini dari segala mara bahaya Bapak dalam menjalani aktivitas mereka Bapak. Dan seperti pada saat ini mereka sedang wabah pandemi ini Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kau jauhkan mereka Bapak, biar anak-anak ini senantiasa sehat selalu dalam perkenan-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Karena hanya di dalam nama-Mu kami telah berucap syukur. Mari adik-adik kita angkat pujian ini. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anak-Nya siang dan malam dalam kasih mesra. Amin. Oke, selamat hari Minggu adik-adik. Sampai ketemu di lain kesempatan. Terus berkati.